Halo Sabreker, apa kabar kalian semua? Balik lagi tentunya sama Bang Kim di channel Kaum Review. Kali ini Bang Kim akan melanjutkan cerita manhwa yang berjudul Reinkarnasi Pembunuh Terhebat part ketiga. Bagi kalian yang belum nonton part sebelumnya, Bang Kim saranin buat nonton terlebih dahulu supaya kalian nggak ketinggalan alur ceritanya. Oke lah, nggak usah lama-lama. Buat kalian yang belum subrek, silahkan di subrek terlebih dahulu karena kita akan langsung masuk ke dalam alur ceritanya. Di part kali ini kita diperlihatkan Raon yang tetap berjalan ke depan dan melepaskan pelukan Sylvia. Raon berkata kepada Glenn bahwa ia dibesarkan di gedung aneks, bukan di gedung utama. Ia ingin melihat seberapa tinggi dan kuat nama Sighart dengan mengikuti pelatihan. Raon memaksakan diri untuk ikut pelatihan hanya untuk memperbaiki nama ibunya. Mendengar perkataan Raon, Glenn berkata apakah Raon ingin menilai Sighart hanya dari basic training. Raon pun menjawab bahwa itu cara satu-satunya agar ia mengetahui tentang Sighart untuk saat ini. Raon pun terjatuh lagi. Ia berpikir dulu kehidupan sebelumnya dirinya adalah pembunuh terbaik dan sekarang dia sudah mempelajari Ring of Fire dan tidak mustahil baginya untuk dapat berdiri tegak di keluarga Sighart. Setelah itu di camp pelatihan tampak beberapa anak sedang berlatih dan dipantau oleh seorang lelaki. Di dalam gedung terlihat Caron Sighart sedang ngobrol dengan Denir Sighart. Mereka sedang membahas tentang Raon yang mengikuti basic pelatihan. Caron berkata kepada Denir bahwa bukankah ia yang berkata bahwa Raon tidak dapat bergerak dengan baik. Denir pun menjawab bukan hanya dirinya lah yang mendengar obrolan kakek Sain dan Glenn, dan bukan hanya satu atau dua orang pelayan yang mendengar obrolan mereka. Lalu Caron berkata pasti Raon menderita penyakit parah. Dalam hati Caron berkata bahwa memang pada saat ini ia melihat Raon tubuhnya tidak normal seperti anak biasanya, dan ia pun kepikiran bahwa Raon dapat menahan tekanan dari Glenn. Caron berkata kepada Denir bahwa kekuatan dan bakat Sylvia lebih hebat daripada orang yang lain. Lalu ia menyuruh Denir memerintahkan pelayan memasukkan mata-mata ke aneks dan menyuruh untuk memberitahu apa yang terjadi di sana. Setelah itu Glenn datang ke camp pelatihan 5. Ia diberi sambutan oleh seluruh pelayan. Ia pun langsung ke arah Rimmer yang sedang tidur dan ia berkata kepada Rimmer untuk bangun dan berhenti berakting tidur. Rimmer pun langsung bangun. Ia takjub kepada Glenn. Hanya Glenn lah yang dapat mengetahui akting tidurnya. Lalu Glenn berkata kepada Rimmer bahwa seluruh pelatih sudah berkeringat sedangkan Rimmer masih rebahan saja. Rimmer pun menjawab bahwa ia bekerja menggunakan otaknya sedangkan para pelatih bekerja menggunakan ototnya. Lagi pula para pelatih itu bekerja keras atas perintah darinya. Glenn yang mendengar perkataan Rimmer hanya berkata meski dirinya sudah berusia 50 tahun tapi kelakuannya tampak seperti anak kecil. Rimmer hanya tersenyum menjawab Glenn. Ia berkata semua manusia akan mati ketika saat mereka berubah. Seketika Rimmer bertanya kepada Glenn apakah dirinya ke tempat pelatihan untuk melihat cucunya Raon. Ia juga berkata bahwa Sylvia sebelumnya sudah datang ke camp pelatihan untuk memohon. Ia juga tak mengira ternyata Glenn juga datang. Lalu Glenn bertanya kembali apakah benar Sylvia datang menemui Rimmer. Rimmer pun menjawab bahwa Sylvia datang memohon kepada dirinya agar tidak membuat Raon terluka. Dan Rimmer juga berkata bahwa jika kedatangan Glenn ke camp latihan untuk memohon juga itu adalah sia-sia, karena dulu Glenn lah yang bilang bahwa camp latihan ini tidak boleh diganggu oleh siapapun termasuk oleh dirinya. Dengan sikap yang dingin, Rimmer berkata kepada Glenn ia tidak akan membuat pengecualian untuk siapapun.
Glenn yang tadi mendengar Rimmer mengoceh hanya menjawab, "Tentu saja tidak ada pengecualian." Rimmer pun tampak bingung mendengar jawaban dari Glenn. Glenn juga berkata, "Jangan turunkan intensitas latihannya. Kau boleh saja menaikkan intensitas jika diperlukan. Buang orang-orang yang tidak berguna." Mendengar perkataan Glenn, Rimmer pun cukup terkesima. Ia berkata, "Kalau begitu cucumu juga akan dikeluarkan." Seketika Rimmer menunjukkan sikap yang aneh. Ia berkata, sepertinya cinta Glenn terhadap cucunya begitu besar, atau ia memberikan kasih sayang yang tak bisa diberikannya pada Sylvia. Glenn merasa tersindir atas perkataan Rimmer. Ia pun berkata kepada Rimmer, jika dahulu mereka adalah partner, mungkin kepala Rimmer sudah ditebas olehnya. Ia juga berkata agar jangan terlalu lembek pada cucunya tersebut dan memberikan latihan yang pantas. Lalu Rimmer pun menjawab ia akan memberikan pelatihan dengan caranya sendiri. Lalu Glenn menyuruh Rimmer untuk melakukan sesuka hatinya. Bersamaan dengan itu ia pamit untuk pergi. Rimmer pun mengucapkan hati-hati kepada Glenn. Di ruangan kerja Rimmer, ia seperti membayangkan seperti apa sosok Raon. Tampaknya ia penasaran dengan Raon Sighart, cucu dari Glenn. Sementara itu di sisi lain kita diperlihatkan Raon yang sedang membuka stat window. Ia melihat seluruh kemampuan dirinya. Ring of Fire miliknya sudah bintang 3 berkat Sylvia yang menahan dirinya pada saat latihan. Otot lengan dan kakinya pun berkembang tanpa ada masalah, dan stat window miliknya pun membantu perkembangan dirinya dengan cepat. Tapi bagi dirinya ini baru akan dimulai, karena di pelatihan Sighart terkenal karena kesulitannya. 3 bintang hanya pondasi yang dibutuhkan untuk berkembang bagi seorang murid. Ia akan bersungguh-sungguh dan menutup semua mulut yang mencibir ibunya. Dan setelah itu membalaskan dendam kepada Derus. Ia takkan berhenti sebelum memenggal kepala Derus. Lalu tiba-tiba Sylvia masuk ke kamar dan bertanya mengapa ia belum tidur. Raon tidak menjawab ibunya dan malah bertanya balik mengapa ibu ke kamar selarut ini. Sylvia pun berkata kepada Raon bahwa ia besok akan mengikuti pelatihan dasar. Dan Sylvia mengatakan ia ke kamar ingin memohon sesuatu kepada Raon terkait pelatihannya besok. Tampak Sylvia begitu khawatir dengan Raon. Sylvia pun bertanya apakah Raon memang harus pergi ke camp pelatihan itu. Sejujurnya Sylvia ingin terus menghentikan dirinya untuk pergi. Ia berkata bahwa Raon selalu menahan rasa sakit. Sylvia juga berkata ia tak harus apa jika di camp pelatihan Raon akan sering terluka. Sylvia pun memohon kepada Raon untuk menunda kepergiannya ke camp latihan 1 tahun lagi. Raon pun berkata bahwa keputusannya sudah bulat. Setiap kali ia melihat orang-orang keturunan Sighart, mereka selalu saja membuat ekspresi yang merendahkan. Dan saat mereka mencibir ibunya, Raon merasakan frustasi dan tak dapat menahannya. Dan ia berkata inilah saatnya agar mereka tak merendahkan mereka berdua. Mendengar perkataan Raon seketika suasana pun hening. Tiba-tiba Sylvia berkata kepada Raon bahwa ia adalah anak yang pintar. Pasti sudah memikirkan mengapa mereka berdua selalu direndahkan oleh orang lain. Sylvia pun menceritakan tentang dirinya yang memilih pergi dari rumah bersama kekasihnya. Dan sebenarnya Raon memiliki seorang kakak perempuan lebih tua darinya 2 tahun yang bernama Sia. Mereka diserang oleh orang-orang dari Eden dan hanya menyisakan dirinya. Pada saat itulah Sylvia telah mengandung Raon. Dan ia berkata bahwa tidak ada pilihan lain, mau tidak mau ia harus kembali ke keluarga Sighart. Raon yang mendengar perkataan Sylvia merasa dirinya sangatlah egois, tetapi berkat Sylvia lah yang memberikan kehidupan dan menunjukkan kasih sayang yang pertama kali dirasakannya.
Meskipun bagi orang dia egois, tapi bagi Raon, Sylvia adalah seorang ibu. Raon pun bertanya apakah Sylvia menyesali keputusan tersebut dan apakah Sylvia akan kembali ke masa sebelum meninggalkan rumah. Sylvia menjawab ia tidak menyesali perbuatannya sama sekali. Ia berkata sebelum pergi ia seperti tak dianggap di rumah. Ia juga berkata ketika ia pergi dari rumahlah baru ia merasa lebih hidup. Dan baik dulu maupun sekarang ia sangatlah merasa bahagia karena ada orang yang disayang di sisinya. Sylvia juga meminta maaf kepada Raon karena ia merasa menjadi ibu yang kurang baik. Raon menjawab bahwa itu tidak apa-apa untuknya. Ia menyuruh Sylvia untuk tenang saja. Raon berpikir bahwa Sylvia adalah ibu terbaik untuknya dan tentang balas dendamnya akan dapat tercapai setelah ia membuat Sylvia menjadi pewaris sah keluarga Zikhar. Sylvia pun menangis mendengar perkataan Raon tersebut. Melihat ibunya menangis, Raon bertanya, mengapa ibunya tersebut menangis? Padahal perkataannya lah yang membuat Sylvia menjadi seperti itu. Setelah itu tampak Raon kesusahan menenangkan Sylvia yang menangis. Sesudah itu Raon duduk di atas kasurnya. Ia kepikiran untuk mengecek kemajuan Ring of Fire miliknya karena hanya sedikit waktu yang tersisa sebelum latihan dimulai. Lalu Raon melakukan simbol kultivasi. Ia melihat bahwa Ring of Fire miliknya berkembang dengan cepat. Setelah mencapai bintang 3, tiba-tiba saja muncul roh biru di hadapan Raon. Roh tersebut berkata, akhirnya waktunya telah tiba. Dendam Raon telah sampai kepada roh biru tersebut dan ia berkata akan membantu membalaskan dendam Raon. Raon yang kebingungan melihat makhluk tersebut bertanya apa yang sedang ada di hadapannya. Lalu tampak window start menunjukkan bahwa kekuatannya dari Wrath telah aktif. Lalu roh biru tersebut menyuruh Raon untuk menyerahkan jiwa dan raganya. Tetapi ia heran kenapa ada anak kecil di sini. Raon juga sedang bingung, bertanya siapa sebenarnya roh biru tersebut. Roh biru tersebut berkata bahwa seharusnya dialah yang bertanya seperti itu. Ia merasa bukan Raon lah yang mengaktifkan Wrath karena tidak mungkin rasanya seseorang yang telah berhasil mengaktifkan Wrath adalah seorang anak kecil. Dan roh biru tersebut berkata bahwa Raon menyimpan dendam yang begitu besar di dalam hatinya. Sekali lagi ia meminta kepada Raon agar menyerahkan jiwa dan raganya kepada roh biru tersebut dan melakukan balas dendam yang ia inginkan. Raon yang masih kebingungan merasa bahwa roh biru tersebut muncul karena dendamnya terhadap Derus sebelum ia mati. Tapi bagi Raon tawaran itu sudahlah terlambat. Raon menolak tawaran dari roh biru tersebut. Ia berkata bahwa tak membutuhkan bantuannya dan akan balas dendam sendiri menggunakan kedua tangannya. Lalu roh biru tersebut pun tampak kaget melihat Raon tak mau menerima tawarannya. Lagi-lagi Raon berkata padanya bahwa ialah yang akan memenggal kepala Derus sendirian. Roh biru tersebut berkata bahwa sepertinya Raon sedang salah paham. Ia datang bukan untuk melakukan negosiasi dengannya. Tiba-tiba saja ia mendekati Raon. Roh biru tersebut berkata bahwa dirinya adalah King of Essence dan ia sudah membuat keputusan, dan yang Raon lakukan hanyalah menawarkan tubuhnya kepada King of Essence. Raon pun tampak terkejut ketika didekati. Ternyata King of Essence adalah api yang bersifat dingin. Ia berpikir seharusnya atribut dari King of Essence seharusnya adalah es bukan api. Lalu tubuhnya dimasuki oleh King of Essence. Tampak Raon merasa tubuh dan pikirannya membeku.
Lalu Raon seperti dibayang-bayangi oleh roh King of Essence. Roh tersebut berkata, Raon hanya perlu berpikir untuk melampiaskan amarahnya. Bahkan jika musuhnya adalah dewa, sang King of Essence akan tetap membunuh mereka semua. Raon tampak seperti menahan dingin yang begitu menusuk dirinya, tapi berkat ketahanannya terhadap air, ia dapat menahan dinginnya sedikit. Tetapi King of Essence tidak hanya melakukan serangan dingin, ia terus memprovokasi kemarahan Raon dan berkata bahwa ia akan menghancurkan kepala dan memakan daging-daging dari musuhnya, dan memaksa Raon untuk menyerahkan dan memberikan tubuhnya kepada King of Essence. Di saat yang mencekam, Raon berpikir jika ia memberikan tubuhnya, siapa yang tahu apa yang akan dilakukannya terhadap Sylvia dan para pelayan. Lalu ia bertekad tidak akan menyerahkan tubuhnya jika harus mati sekalipun. Roh biru tersebut tampak terus menggoda Raon agar memberikan tubuhnya. Ia berkata kepada Raon akan menemukan kenyamanan jika menyerah pada amarahnya dan menerima roh biru tersebut. Roh biru tersebut melakukan sesuatu pada tubuh Raon. Tampak Raon sedang menahan dingin yang begitu menyakitkan. Sementara itu roh biru berkata bahwa ia ingin meminimalkan kerusakan pada tubuh Raon karena dialah yang akan menggunakannya. Tapi karena Raon tidak memberinya, maka roh biru berhenti lunak kepada Raon dan akan memakan Raon apa adanya. Raon pun terjatuh menahan dingin yang ia rasakan, badannya seperti mau pecah. Ia tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Jika kondisinya terus begini, ia akan segera mati. Tetapi tiba-tiba saja ia teringat sesuatu. Dirinya dapat menahan aura sedingin ini berkat ketahanannya terhadap air. Ia kepikiran untuk menggunakan Ring of Fire untuk menahan rasa sakit fisik dan mental yang dia alami saat ini. Lalu tampak Raon melakukan simbol kultivasi. Ia menggunakan Ring of Fire untuk menyeimbangkan dingin yang membuatnya hampir mati, dan tubuhnya pun mengeluarkan cahaya merah. Roh biru tersebut pun kaget melihat cara Raon untuk tetap bertahan hidup. Roh biru seperti tak terima melihat apa yang sedang terjadi di hadapannya. Ia merasa dirinya ditantang oleh anak kecil seperti Raon. Tampak Raon tetap fokus menggunakan Ring of Fire sebagai penghambat dingin di tubuhnya. Ia berkata bahwa ia tetap akan membalaskan dendamnya sendiri dan tak akan membiarkan hantu sembarangan mengambil tubuhnya. Roh biru tampak marah mendengar Raon mengatainya sebagai hantu sembarangan, padahal dirinya adalah Monarch of Devildom. Lalu Raon berkata, bagaimana bisa Monarch of Devildom tak dapat mengalahkannya? Roh biru pun tampak sangat marah kepada Raon. Ia berkata berani-beraninya Raon terus mengejeknya. Lalu akhirnya part ketiga pun sampai sini dulu nih Sabrekers. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa buat subrek bagi kalian yang belum subrek. Juga tinggalin like dan komentar kalian sebanyak-banyaknya. Tungguin updatean terbaru dari Kaum Review yang akan kita upload setiap harinya. Oke lah, terima kasih banyak. Bang Kim pamit, sampai jumpa di next video. See you and bye bye.